Baik, saya akan mulai ke pembahasan materi ya. Jadi hari ini kita akan bahas tentang fraud and computer fraud. Sebetulnya ini di PowerPoint sudah dengan kontrol, tapi akan saya sampaikan di pertemuan berikutnya. Fraud itu adalah salah satu dari 4 ancaman terhadap sistem informasi akuntansi. Nah, di antara 4 ancaman itu yang pertama adalah berupa natural and political disasters atau bencana alam dan politik ya. Nah, tentunya ini adalah ancaman yang sifatnya di luar kuasa kita sebagai manusia. Contohnya misalnya bencana alam seperti kebakaran, banjir, begitu ya. Atau misalnya ada kerusakan alam lainnya yang ini bisa menyebabkan sistem itu down atau bahkan rusak. Kemudian ada juga bencana politik seperti misalnya peperangan gitu ya, atau adanya penyerangan teroris dan seterusnya. Yang kedua, kerusakan software dan juga komponen teknologi informasi yang lainnya. Ya banyak ya hardware rusak gitu kan. Misalnya dulu kita pakai flash disk, sekarang flash disknya sudah aus, sudah rusak sehingga nggak bisa dibuka lagi filenya. Yang ketiga adalah jenis ancaman berupa unintentional acts atau perbuatan yang tidak disengaja. Ya ini berupa lebih kepada kelalaian. Seperti misalnya pegawai gitu ya, yang dia tidak fokus kerjanya sehingga menyebabkan adanya kesalahan dalam sistem informasi. Salah catat, salah jumlah. Kita juga sebagai akuntan kadang ya ketika praktik akunting kan sering melakukan kelalaian ya, kesalahan. Kita kurang teliti sehingga hasilnya jadi nggak balance. Kemudian yang keempat, jenis ancaman berupa perbuatan yang disengaja. Perbuatan apa? Tentunya perbuatan yang menyebabkan kerugian. Nah inilah yang kemudian kita sebut dengan fraud. Di antara contoh ya perilakunya adalah sabotase. Sabotase kita tahu ya, jadi kita menyusup ke dalam sistem itu kemudian melakukan kecurangan. Kemudian misrepresentation, false of use, and unauthorized disclosure of data. Pemalsuan, misappropriation of assets, penyalahgunaan aset, pencurian gitu ya, atau pengerusakan. Kemudian financial statement fraud, kecurangan laporan keuangan. Jadi kita melakukan kesalahan yang disengaja pada laporan keuangan sehingga apa yang tercantum dalam laporan keuangan itu tidak menggambarkan situasi yang sebenarnya dan nanti bisa menyebabkan kerugian pada pembacanya atau pada penggunanya. Jenis aksi yang lain adalah korupsi ya. Ini juga adalah intentional acts. Nggak ada korupsi yang nggak sengaja gitu loh. Jadi disebut korupsi itu kalau udah ada niat atau motif dulu. Dan yang terakhir computer fraud, yaitu kecurangan atau fraud yang dilakukan dengan media teknologi komputer. Nah, secara legal, suatu perbuatan yang disengaja itu disebut dengan fraud kalau beberapa hal ini terpenuhi. Nah, pertama adalah kalau ada representasi data atau laporan atau pengungkapan yang salah. Atau dengan kata simpelnya adalah pemalsuan data dan informasi. Yang kedua, material fact. Jadi, akibat dari kesalahan tadi itu bersifat material atau bersifat signifikan sehingga bagi pengguna informasinya bisa mengubah keputusan. Kita tahu ya bahwa sistem informasi akuntansi itu adalah sistem yang bertujuan untuk menghasilkan informasi akuntansi sebagai dasar pengambilan keputusan oleh para pengguna laporan keuangannya. Nah, sekarang ketika misalnya laporan keuangan itu mengandung kesalahan dan kesalahan itu menyebabkan pengguna laporan keuangan mengubah keputusannya, berarti kesalahan tadi itu bersifat material. Tapi kalau misalnya tidak sampai mengubah keputusan, itu tidak material. Contoh misalnya gini, misalnya kalau terdapat kesalahan dalam laporan keuangan itu 1 miliar dari 10 miliar. Berarti kan 1:10 ya hilangnya atau salahnya. Nah, itu bisa tentunya mempengaruhi keputusan. Tapi kalau misalnya kesalahan itu hanya 10 juta lah dari ratusan triliun, digitnya juga kan kecil, sehingga tidak akan mempengaruhi keputusan. Tidak material berarti. Yang ketiga, itu kalau ada motif kecurangan, an intent to deceive. Jadi disebut fraud ya kalau ada niat dulu gitu. Ketika misalnya ada suatu kesalahan yang ini memang diniatkan, disengaja, itulah yang disebut dengan fraud. Kalau nggak sengaja, misalnya kayak tadi ya, kayak misalnya pegawai, karyawan itu careless gitu, nggak teliti. Nah, itu nggak bisa kita sebut fraud. Kemudian yang keempat, justifiable reliance. Jadi, seseorang itu melakukan aksi dengan berdasarkan kepada data atau informasi yang salah. Dan yang kelima
adalah an injury or loss suffered by the victim. Suatu perbuatan itu bisa dijudge sebagai fraud kalau menyebabkan kerugian pada korban, baik bersifat material ataupun bentuk lainnya, moral ya dan seterusnya. Kemudian sekarang bentuk fraud. Fraud itu punya dua bentuk secara umum. Pertama adalah misappropriation of assets, penyalahgunaan aset. Nah, ini kalau dalam level kriminal kita bisa sebut sebagai blue collar crime atau kejahatan kerah biru. Artinya, fraud tipe ini sifatnya masih ringan tapi kelihatan. Misalnya, pegawai mencuri barang dagangan dari gudang pabrik. Itu tindakan yang kelihatan sebenarnya ya. Mudah untuk ditelusuri, mudah untuk dilacak. Tinggal lihat CCTV aja. Tapi kerugian yang diderita oleh perusahaan itu sebetulnya tidak terlalu signifikan. Sedangkan yang kedua, fraudulent financial reporting, ini adalah tipe kecurangan yang dilakukan dengan melakukan misrepresentasi pada laporan keuangan, sehingga efek yang diakibatkannya ini adalah kerugian yang akan berdampak besar bagi perusahaan. Karena apa tadi ya, kita tahu bahwa laporan keuangan itu adalah dasar pengambilan keputusan oleh pimpinan perusahaan, gitu kan. Kalau informasinya salah, keputusan yang diambil juga salah. Selain manajer, siapa lagi pengambil keputusan? Di antaranya adalah para stakeholder perusahaan. Ada investor, kemudian kreditor. Kalau laporan keuangan yang dijadikan dasar untuk mengambil keputusannya itu salah, tentu keputusan mereka juga bisa salah ambil. Nah, sehingga meskipun aksi fraudnya tidak kelihatan, tidak mudah ditelusuri, tapi efeknya sangat besar bagi perusahaan. Nah, sekarang contoh dari fraudulent financial reporting. Ini adalah kasus yang terjadi pada sebuah perusahaan BUMN, yaitu Garuda Indonesia. Adanya laporan keuangan yang mengandung salah saji yang sangat material. Tadi material itu berarti apa? Signifikan kesalahannya. Dan itu disengaja. Sehingga kita bisa judge ini adalah suatu fraud gitu ya. Kita bisa lihat di sini kronologinya. Pada tanggal 1 April 2018, laporan keuangan perusahaan ini diserahkan ke BEI. Kenapa ke BEI? Karena dia adalah sebuah perusahaan publik, sehingga dia wajib untuk menyerahkan laporan keuangannya itu melalui Bursa Efek Indonesia. Di dalam laporan keuangan tersebut, GIA ya, merupakan kode saham dari Garuda Indonesia, itu mencetak laba sebesar 5,01 juta US dollar. Nah, tidak lama kemudian, pada tanggal 24 April ya 2018, ternyata rapat umum pemegang saham tahunan perusahaan ini diwarnai dengan adanya penolakan untuk penandatanganan laporan keuangan oleh dua komisarisnya. Ternyata berdasarkan investigasinya, penolakan tadi itu dilatar belakangi karena seharusnya Garuda Indonesia itu tidak profit, melainkan rugi. Dan kerugian itu sangat signifikan. Jauh bertolak belakangnya itu sebesar 244,95 juta US dollar. Kebayang ya, berarti gap-nya itu adalah 249,96 juta US dollar. Nah, akibatnya pada tanggal 25 Aprilnya saham Garuda Indonesia langsung merosot sebesar 4,4%. Dan kemudian pada tanggal 26 Aprilnya, karena ini adalah sebuah perusahaan BUMN, maka ada kaitannya dengan pemerintah kan. Dibahaslah di Komisi 6 DPR dan akhirnya berujung pada sanksi berupa laporan PT Garuda Indonesia harus di-restate atau harus disajikan kembali. Kemudian ada denda juga sebesar 1,25 miliar dan sanksi kepada auditornya. Kita lanjutkan kepada fraud triangles. Apa sih istilah ini? Nah, fraud triangles ini merujuk pada 3 hal yang ada dalam sebuah tindakan fraud. Bisa berupa penyebab, cara, dan juga pembenarannya. Pertama, dalam fraud triangles adalah pressure, artinya tekanan. Tekanan ini adalah berupa penyebab seseorang bisa melakukan tindakan fraud. Ada 2 kelompok ya, atau 2 klasifikasi dari tekanan. Pertama adalah datangnya dari individual, dari pribadi. Keduanya adalah dari perusahaannya. Yang pertama tadi, tekanan pegawainya. Ini banyak faktor juga. Di antaranya adalah dari finansial karyawannya. Ya, seseorang itu kepepet mencuri kalau dia benar-benar kesulitan ekonomi, tidak punya uang untuk makan, atau dia punya kebutuhan mendesak yang tidak bisa dia penuhi dengan cara yang halal gitu kan. Akhirnya dia memutuskan untuk melakukan fraud. Kemudian dari emosional. Misalnya karena dia merasa tidak diberikan keadilan,
dalam perusahaan gitu kan, merasa didiskriminasi oleh atasan atau menemukan kekecewaan lainnya di pekerjaan, itu bisa juga menjadi tekanan ya, sehingga seseorang melakukan tindakan korupsi atau fraud. Ketiga adalah lifestyle. Lifestyle itu sebetulnya hampir mirip juga ya, karena lifestyle itu kan berawal dari emosi juga. Emosi misalnya gengsian orangnya gitu, atau panasan gitu ya, ketika melihat orang lain itu one step ahead gitu kan. Seseorang udah punya mobil baru nih gitu ya, saya belum. Terus akhirnya mendorong dia untuk gimana caranya untuk dapetin uang cepat dan instan. Akhirnya fraud, bisa kayak gitu. Nah, lifestyle lainnya adalah misalnya lifestyle dari keluarganya. Kadang-kadang yang menyebabkan seorang suami itu berani untuk melakukan korupsi di tempat kerja itu karena tekanan dari istrinya gitu ya. Istrinya yang terlalu boros, kemudian bergaya hidup di luar kemampuan suami, sehingga membuat suami takut dan akhirnya nekat. Oke, kemudian tekanan jenis kedua adalah tekanan yang sifatnya tuh dari luar, yaitu bisa disebut juga financial statement pressure triangle. Nah, ini diantaranya ada juga dari segi finansial, dan yang lainnya dari industri, dari manajemen characteristics. Dari finansial ya, misalnya adalah karena target anggaran dari perusahaan itu terlalu tinggi, sehingga menyebabkan karyawan tuh ngerasa ini terlalu berat untuk dicapai. Akhirnya melakukan fraud aja lah supaya kelihatan performanya baik. Kemudian manajemen characteristics, yaitu kalau misalnya dalam sebuah workplace, manajemen itu punya karakteristik yang otoriter, sehingga menyebabkan karyawannya itu nggak punya ruang untuk negosiasi, dan akhirnya mereka mengambil jalan pintas untuk kelihatan perform. Yang ketiga adalah jenis tekanan berupa industry conditions atau tekanan industri. Ya, contoh lainnya adalah sekarang lagi pandemi ya, hampir seluruh industri terdampak. Pendapatan berkurang, kemudian banyak PHK, sehingga tentunya kinerja dari perusahaan juga menurun. Nah, tapi ada perusahaan yang mungkin nggak ingin kelihatan performanya itu memburuk karena berkaitan dengan investasi juga kan. Akhirnya mereka melakukan fraudulent laporan keuangan supaya tetap kelihatan bagus. Oke, nah tadi pressure ya. Selanjutnya, fraud itu bisa terjadi karena ada yang disebut dengan opportunity atau peluang. Jadi kalau ada tekanan, nggak ada peluang, nggak bisa kita melakukan fraud. Tapi ada tekanan dan ada peluang, bisa terjadi fraud. Udah mah ada kemauan, ada jalan. Peluang ini bisa dikelompokkan lagi ke dalam 3 tahapan ya, yaitu ada commit itu berarti ada jalan untuk melakukannya. Kita udah punya tekanan nih, saya tuh butuh banget uang gitu kan, dengan cepat. Terus misalnya, saya kan adalah salah satu orang yang memegang kunci dari brankas perusahaan. Nah, itu peluang pertama. Dimensi selanjutnya dari opportunity adalah conceal ya. Conceal ini artinya menyamarkan dengan teknik-teknik tertentu supaya tidak terlacak oleh orang lain. Conceal ini terbagi 2 ya, ada lapping, ada check kiting. Lapping ini adalah menyamarkan fraud kita itu dengan cara, contohnya seperti ini. Seorang karyawan itu menerima pembayaran atau pelunasan piutang dari customer, tapi nggak dia catat, kemudian uangnya dia pakai deh, sehingga pada catatan perusahaan piutangnya tetap ada gitu ya, padahal dari customernya sudah diterima. Kemudian check kiting ini adalah penyalahgunaan cek penerimaan kas. Jadi kan kalau cek kaitannya dengan bank. Contohnya gini, ketika kita menerima dana dari pihak ketiga melalui bank, itu kita cairkan dengan cek, tapi si uang yang sudah dicairkan dari bank A itu kemudian kita simpan di bank B supaya tidak terlacak. Kemudian supaya tidak terlacak di bank B, kita ambil lagi dan kita setorkan di bank C dan seterusnya sampai benar-benar sulit untuk tertelusuri lagi begitu ya. Kemudian convert, kalau tadi disamarkan, kemudian dikonversi. Contohnya tadi money laundry, begitu ya. Uang hasil korupsi itu kemudian ditabungkan di rekening pribadi, sehingga tidak bisa diklaim sebagai uang perusahaan. Yang ketiga, komponen fraud triangle adalah rationalization, rasionalisasi, atau istilah lainnya pembenaran. Banyak pembenaran yang bisa dijadikan alasan untuk seseorang melakukan fraud. Misalnya, seorang pegawai yang mengambil uang dari brankas perusahaan itu dengan alasan sedikit ini, ini saya cuma minjem kok, nanti bakal saya balikin
bikin kembali. Atau orang lain juga sering kok melakukan hal itu, atau ya wajarlah saya ngambil segini, toh saya udah bekerja tahunan untuk perusahaan ini, saya udah punya banyak jasanya. Alasan-alasan tuh bisa dibuat ya, tapi tetap aja kan perbuatannya salah. Nah, rasionalisasi ini tidak hanya bisa dilakukan oleh satu orang saja, tapi bisa berjamaah juga. Nah, ya rasionalisasi ini diantaranya adalah justifikasi, dipengaruhi oleh attitude juga, perilaku seseorang. Makanya penting bagi perusahaan itu menyeleksi ya seseorang ketika rekrutmen tidak hanya dari aptitude-nya saja, tapi lihat attitude-nya juga. Bagaimana track record perilaku dia di perusahaan sebelumnya atau ketika dia kuliah, karena ini akan menjadi dasar gitu ya bagaimana nanti dia bekerja. Apakah dia punya integritas atau tidak.